Pro dan kontra menyusul pengumuman keputusan pemerintah terkait sekolah tatap muka mulai Januari 2021. Dan mengingat keputusan tersebut berlaku di sejumlah zona risiko corona. Nah, data Kemenkes mencatat lebih dari 50.000 anak Indonesia terinfeksi COVID-19 dan 238 anak meninggal dunia akibat COVID-19. Lalu bagaimana tanggapan sejumlah warga di Jakarta? Dan berikut Rakyat Bicara dalam Corona Masih Ada, Sekolah Dibuka. Ya pemirsa, mulai Januari 2021 mendatang, peta zonasi resiko tidak lagi memberikan izin pembukaan pembelajaran secara tatap muka. Melainkan pemerintah daerah lah yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin pembukaan sekolah di tempat masing-masing. Tentu kebijakan ini membutuhkan kesiapan dan konsolidasi dari semua pihak. Lantas, sudah siapkah para orang tua murid bila anak mereka kembali ke sekolah secara tatap muka di tengah pandemi? Sudah siapkah pula seluruh pihak menanggung resiko yang mungkin akan terjadi? Inilah tanggapan mereka. Bahkan nanti mulai Januari 2021 mendatang ini sistem pembelajaran secara tatap muka tidak lagi melalui sistem zonasi resiko, tapi dikeluarkan oleh Pemda atau pemerintah daerah setempat. Ini Mbak Didi bagaimana melihat aturan yang nanti akan ditetapkan nih Mbak? Sebenarnya kalau bagi saya mau pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang memberi aturan, saya sebenarnya tidak masalah ya. Cuma yang saya agak khawatirkan itu adalah tidak berdasarkan zona lagi. Karena seperti yang kita tahu, Jakarta ini masih merah kalau menurut saya, hitam mungkin. Saya tidak tahu bagaimana daya tahan tubuh mereka nanti. Menurut Mbak Dini sendiri, apakah aturan yang nanti dikeluarkan ini sudah bijak Mbak? Saya tidak terlalu memikirkan itu apakah bijak atau tidak ya Mas. Karena saya pikir pemerintah mau daerah maupun pusat harusnya lebih memikirkan bahwa di mana suatu tempat itu apakah masih banyak kasusnya atau tidak. Karena bagi saya keselamatan, sekali lagi keselamatan dan kesehatan anak itu nomor satu. Ini apakah Mbak Dini akan membiarkan anak Mbak Dini untuk sekolah selama di tengah pandemi ini secara tatap muka? Atau Mbak Dini akan melakukan pengecualian kepada pihak sekolah? Kira-kira bagaimana nih Mbak? Kalau saya mungkin akan mencoba berdiskusi dengan pihak sekolah. Kalau memang memungkinkan anak saya bisa di rumah, saya akan tetap meminta anak saya di rumah. Kalau tidak, ya apa boleh buat, saya harus mempersiapkan segalanya. Mbak, saat ini kan banyak orang tua murid yang mengeluhkan begitu bahwa anak mereka mengalami kesulitan belajar secara online atau secara daring. Apakah Mbak Dini selama ini juga merasakan hal yang sama Mbak? Sebenarnya tidak masalah ya Mas ya. Anak saya itu dua. Yang satu kelas 6 SD, itu dia mandiri, jadi dia sudah bisa mengerjakan semua. Kecuali kalau dia tidak mengerti, dia akan bertanya kepada saya. Yang saya agak sulit itu adalah anak saya yang kelas 8. Dia anak berkebutuhan khusus, jadi saya harus mendampingi dia saat belajar. Saya full mendampingi anak saya, jadi dari jam 8 sampai jam 12 itu saya mendampingi anak saya. Saya bantu dia, karena kadang-kadang penyerapan dari daring beda kan dengan pengucapan langsung. Mbak Dini bila nanti pemerintah daerah telah mewajibkan, statusnya mewajibkan bahwa seluruh anak-anak yang bersekolah di daerahnya untuk belajar secara tatap muka. Ini bagaimana Mbak Dini menyikapinya atau apa langkah-langkah yang akan Mbak Dini tempuh? Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, tidak pegang-pegang muka, tidak pegang-pegang masker, tidak pegang-pegang daerah wajah. Tapi kadang-kadang kan namanya anak-anak ya, kita kan nggak ada yang ngontrol Mas. Baik, Mbak Dini mungkin ada saran begitu kepada pemerintah dalam hal ini? Saran saya sih, protokol kesehatan itu lebih diperketat ya Mas ya. Mungkin bisa begini, sekolah nggak seminggu full. Bisa mungkin 3 hari saja dan mungkin shift-shiftan. Satu kelas mungkin 5 atau 7 orang. Kalau kelasnya lebih harus nanti shift berikutnya berapa begitu. Dan kalau bisa dikasih sekat-sekat atau box-box kayak di wartel begitulah Mas. Jadi anak-anak itu aman gitu loh Mas. Jadi kita agak lebih tenang gitu. Enggak, menurut saya belum tepat Mas. Karena situasi sekarang ini kita belum turun loh. Kemarin naik lagi 5.000, Jakarta 1.200 lagi gitu. Kalau misalkan semua diberikan kepada kepala daerah, sementara kepala daerah tidak berani memiliki ketegasan bahwa ini sudah aman atau belum,
apalagi hanya ingin popularitas, sekolahnya sudah dibuka menuruti orang tua, itu akan membahayakan sekali. Tidak boleh tekanan-tekanan publik itu menentukan kebijakan tanpa pertimbangan akal sehat berdasarkan data-data dan fakta. Ini membahayakan sekali. Nah, kalau dalam situasi seperti ini pemerintah tidak bijak, data-datanya nggak valid, itu yang membahayakan. Kita tahu di Indonesia ini, Mas, 60% sekolah itu yang sanitasinya tidak bagus. Mereka nggak punya air, nggak hand sanitizer apalagi langka. Belum lagi keterpenuhan daftar periksa seperti yang dipersyaratkan. Adanya termogan, masker, lalu kemudian proses asesmen anggota sekolah yang komorbid itu nggak mudah. Artinya selama data-data itu tidak valid, ya saya rasa akan sulit. Dan kalau saya, sekolah yang jalur hijau sudah bolehlah dibuka. Tapi kalau yang jalur bukan hijau, menurut saya masih berisiko. Karena masih ada 1-2 kasus di sana. Data dari Pandemic Talks 2 bulan lalu, jumlah kasus COVID-19 pada anak di Indonesia melampaui total kasus di negara-negara Asia Tenggara yang lain, seperti Thailand dan juga Malaysia. Jumlah kasus COVID-19 pada anak di Indonesia mencapai angka 15.000 lebih kasus, sementara total kasus serupa di Thailand mencapai 3.000 lebih kasus, dan Malaysia mencapai 9.000 lebih kasus. Angka positif COVID-19 pada anak paling tinggi di kisaran usia 6 hingga 11 tahun, yakni mencapai lebih dari 11.000 kasus. Disusul usia 2 hingga 5 tahun, yakni mencapai lebih dari 2.400 kasus, dan usia 0 sampai 1 tahun, yakni mencapai 1.800 kasus lebih. Jika dinyatakan dalam persentase, Provinsi DKI Jakarta menduduki jumlah 28% kasus COVID-19 pada anak, dan 72% lainnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan 20% dari 6.000 warga DKI Jakarta yang positif COVID-19 adalah mahasiswa atau pelajar. Sejumlah tantangan dihadapi dalam proses relaksasi pembukaan sekolah, terutama resiko penularan COVID-19 pada anak-anak. Meski protokol kesehatan di sekolah sudah berjalan dengan baik, namun penularan resiko ini masih bisa dijumpai anak-anak dalam perjalanan dari rumah menuju ke sekolah. Hal ini lantaran terjadi tidak semua anak memiliki kendaraan pribadi ataupun keistimewaan dijemput oleh orang tua dengan kendaraan yang memadai. Karena pandemi ini kita juga mikirin kesehatan anak-anak ya. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri sampai kapan gitu loh hal ini akan berterus seperti ini. Kalau kita boleh sih memang setelah pandemi terus vaksin dulu. Cuman kalau memang seperti itu tadi saya bilang saya setuju aja asal tetap protokol kesehatan itu tetap dijalankan dengan baik. Pemirsa, relaksasi pembukaan sekolah harus diikuti dengan evaluasi yang ketat. Pengawasan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan seluruh aparat berwenang di daerah sangatlah dibutuhkan. Seluruh pihak harus bahu-membahu meyakinkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa terselamatkan dari bahaya pandemi virus corona. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Kevin Pakan dan juru kamera Randy Lukman dan Eko Miadi. Sampai jumpa pada Rakyat Bicara pekan depan.